Oke, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Nursari Satini. Saya dari Offering G9, jurusan KSDP, Prodi S1, PGSD dari Universitas Negeri Malang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai kasus-kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Oke, jadi salah satu kasusnya yaitu mengenai Jokowi yang menyebut jika Kejaksaan Agung sebagai kunci penyelesaian kasus HAM masa lalu. Nah, di sini saya memaparkan dari 3 sumber. Yang pertama dari kompas.com, yang kedua dari tirto.id, dan yang ketiga dari bisnis.com. Dari ketiga sumber ini kita akan mengulas satu persatu. Oke, kita akan mulai mengulas dari sumber nomor 1, yaitu dari kompas.com. Di sini Presiden Joko Widodo meminta agar penuntasan masalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masa lalu terus dilanjutkan. Ia menyebut kejaksaan menjadi aktor kunci dalam upaya ini. Lalu Jokowi pun meminta agar kejaksaan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Komnas HAM agar penuntasan masalah HAM masa lalu menjadi efektif. Yang selanjutnya, Jokowi juga meminta kejaksaan meningkatkan antisipasi terhadap tantangan kejahatan di masa depan. Ia ingin lembaga penegak hukum ini melakukan deteksi dini atas berbagai kemungkinan kejahatan. Jokowi menyebut kejaksaan merupakan institusi terdepan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, ia meminta kejaksaan menjadi lembaga yang bersih. Jokowi pun menginstruksikan bahwa pemerintah tak pernah berhenti berupaya menuntaskan persoalan HAM masa lalu secara bijak dan juga bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Oke, yang selanjutnya saya akan melanjutkan ke sumber kedua, yaitu dari tirto.id. Secara keseluruhan isinya hampir sama seperti sumber sebelumnya, yaitu dari kompas.com. Di sini saya akan mengulas sedikit saja. Di sini disebutkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar Kejaksaan Agung memperkuat komitmen pelanggaran HAM masa lalu. Jokowi pun menuntut agar penanganan kasus HAM masa lalu harus terlihat dalam waktu dekat. Di sini juga Jokowi mengatakan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara. Yang lainnya di sini juga dibeberkan mengenai setidaknya ada 15 kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung selesai. Jadi dari ke-15 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, ada 3 kasus utama yang akan saya ulas sedikit. Yang pertama dimulai dari kasus Timor Timur 1999. Krisis Timor Timur tahun 1999 ini dimulai dengan serangan militan anti kemerdekaan terhadap warga sipil dan meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor Timur yang berpusat di ibu kota Dili. Kerusuhan meletus setelah mayoritas pemilih referendum Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Dari sini sekitar 1.400 penduduk pun tewas. Lanjut ke kasus kedua, ada kasus Tanjung Priok tahun 1984 yang merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar.
Dan yang terakhir ada peristiwa AB Pura tahun 2000. Kasus AB Pura ini merupakan peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2000. Saat itu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek AB Pura yang mengakibatkan 1 orang polisi meninggal dunia dan 3 lainnya pun luka-luka. Oke, sumber yang terakhir dari bisnis.com. Lagi-lagi isinya hampir sama seperti yang dari kompas.com dan juga dari tirto.id. Ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada kesempatan ini Jokowi mengingatkan para insan kejaksaan untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam bekerja. Setelah itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Sekali lagi, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah kejaksaan adalah wajah kepastian hukum di Indonesia, di mata rakyat dan di mata internasional. Dan yang terakhir, Kepala Negara juga meminta pengawasan dan penegakan disiplin internal di lingkungan kejaksaan terus diperkuat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga sumber yang saya paparkan, intinya semua menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo menunjuk Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu yang belum selesai. Hal ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan hak asasi warganya secara merata, tidak pandang bulu yang kaya maupun yang miskin, dan meskipun kasusnya itu sudah berlalu di masa lalu, beliau tetap memperhatikannya dengan sangat baik. Lantas, apa sih hubungannya dengan materi PKN yang akan kita bahas kali ini? Dari penjelasan kasus-kasus yang saya paparkan sebelumnya, yaitu dari 3 sumber melalui kompas.com, tirto.id, dan juga bisnis.com, semua berhubungan dengan materi PKN, yakni mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dan dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selama perjalanan penegakan HAM ini terdapat jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara. Masing-masing pelanggaran tentunya dapat diselesaikan dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun 3 upaya yang digunakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM internasional adalah yang pertama melalui jalan perundingan. Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan apabila melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM yang terjadi, seperti suatu kelompok negara melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok negara lain. Upaya penyelesaiannya dapat melalui cara negosiasi dan mediasi. Selanjutnya, cara kedua adalah melalui jalan perjanjian.
Perjanjian merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melakukan penyelesaian suatu permasalahan. Perjanjian ini dapat dihasilkan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional dan mempunyai kekuatan hukum karena merupakan hitam di atas putih. Yang terakhir adalah cara ketiga, yaitu melalui jalan kekerasan. Kekerasan merupakan cara yang paling terakhir dalam upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berskala internasional. Cara kekerasan ini merupakan cara yang paling dihindari karena dapat memperparah pelanggaran HAM itu sendiri. Oke, baiklah, cukup sekian video penjelasan saya mengenai kasus HAM masa lalu yang berkaitan dengan materi hak asasi manusia pendidikan kewarganegaraan. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan apabila ada salah kata saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.